Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance Big Bang lagi. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di 4090 terkoreksi 3,08%. Asing net sell. Di markdown kah tutupan? Coba cek dulu ya. Lumayan dalam nih turunannya. Normal ya. Closing market di 4080, price marketnya closing di 4090, dinaikin malah 10 poin. BBNI nggak tahu kenapa nih tiba-tiba setelah tembus 4200 gagal bertahan, tapi dia di atas EMA 20. Nah ini yang Bapak Ibu kalau suka pakai EMA ya, berapa di beberapa hari dia di atas EMA 20. Mudah-mudahan ya, kita lihat Senin lah ya. Kalau Senin minggu depan jebol 4000 udahlah, susah naiknya kayaknya, memang downtrend, potensi melanjutkan turun. ISG di atas 7.500, Big Bang nggak jalan. Luar biasa ya. Tahun ini dan tahun kemarin tuh banyak saham-saham fundamental nggak sesuai dengan pergerakan ISG. Kenapa? Karena market cap ISG itu sekarang tuh dikuasai juga oleh saham-saham konglomerasi yang bukan tidak ada fundamental. Ya setidaknya fundamentalnya itu belum bagus saat ini ya. Rata-rata kan saham-saham mahal semua. Memang lagi ada story makanya dia naik. Jadi BBNI tetap sih kalau pandangan saya bertahan, nggak jebol 4000. Malahan kalau melihat seperti ini maksimal Selasa ada rebound lagi. Selasa ada rebound lagi ya. Kalau minggu depan sekali lagi tutup di atas 4200 harusnya jalan. Awal Agustus targetnya. Dan kalau memang Agustus itu ternyata downtrend, kenapa? Karena masih ingat Bapak Ibu analisa saya sebelumnya tentang Big Bang. Tanggal 7 Agustus itu kan ada review MSCI terbaru. Nah, kalau MSCI itu salah satu reviewnya mendowngrade market Indonesia, otomatis yang dikeluarkan mereka, bukan yang dijual-jualin mereka, itu mengurangi porsinya di mana? Big Bang. Itu perlu hati-hati. Tapi nggak masalah, kenapa? Itu penurunan terakhir Big Bang di tahun ini. Kalau misalnya skenario-nya dia turun dulu, nanti Agustus, itu terakhir sideways sampai September, Oktober dah naik lagi. Ya, kenapa? Karena tetap saham fundamental tuh akan bergerak saatnya nanti. Ya, itu aja dulu untuk BBNI. Harapannya sih minggu depan rebound ya. Jangan sampai turun. Pokoknya minggu depan tuh mudah-mudahan lah ya. Sekali lagi bertahan di atas. Itu BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup di 4690 terkoreksi 2,29%. Asing net sell. Kalau bekerjanya BMRI di distribusi. BMRI gagal lagi setelah dia tembus EMA 20-nya, jebol lagi. Apakah ini memberikan sinyal yang kurang bagus? Karena ada di salah satu kolom komentar video tentang Big Bang sebelumnya, rebound tapi nggak rebound juga ya. Ya itulah market ya. Biasanya memang kalau sektor komoditas lagi main, Big Bang nggak main. Biasanya seperti itu memang karakternya ya. Jadi flow-nya tuh kalau ke komoditas, nggak ke Big Bang. Wajar, tapi kemarin kan sempat rebound tuh. Pas komoditas nggak main di tanggal 24 Juli, Big Bang main. Habis itu komoditas main lagi kemarinnya hari Jumat, BMRI-nya nggak main. Ya kita lihat tuh minggu depan ya. Yang pastinya kalau dijebol 4600 ya menurut saya sih agak lemah. Hati-hati. Kan hati-hati apa ya? Untuk tren jangka pendek ya kalau mau pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss gimana? Boleh. Nanti saatnya main. Memang seperti itu market ya. Di saat orang udah terganggu psikologisnya. Wah, Big Bang ini benar-benar aman nggak sih? Bisa nggak sih di hold jangka menengah? Nah, disitulah cara market memainkan psikologis. Mungkin yang trader cut loss. Ya, nggak masalah. Trader cut loss tuh nggak masalah. Yang penting dia punya plan, tahu yang apa di cut loss-nya. Nggak cut loss boleh nggak Big Bang? Boleh, sabar tunggu aja. Pasti dia nanti main. Nggak tahu kapan geraknya ya, momentumnya. Ya tadi, kalau pandangan saya, kalau misalnya skenario-nya tadi MSCI downgrade Indonesia di market Indonesia, ya swing low terakhirnya maksimal berapa? Kalau menurut saya BMRI ini mudah-mudahan ya bottom Maret 4150-an, 4200. Mudah-mudahan itu aja maksimal turunnya. Dan ya kembali lagi analisa yang lama, sideways. Tinggal tunggu momentum naiknya aja. Itu ya BMRI. Lanjut.
BBRI yang ditutup di harga 3.880 terkoreksi 1,7% asing. Net buy. Kalau bukan semuanya BBRI di distribusi. BBRI bagus. Kalau menurut saya ini bagus. Koreksi biasa. Volume juga kecil. Koreksi MACD mengarah yang arah ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji memang kurang bagus. Tapi MACD-nya bagus arah atas. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 3.800. Jangan jebol itu. Neckline-nya 4.000. Mudah-mudahan kalau Senin Selasa ditembus. Konfirmasi. Kalau pernah saya konfirmasi pola apa? Cup and handle. Ingat itu Bapak Ibu ya. Nah, harusnya ini sudah selesai. Ini diberikan nih retest saja. Nih kalau Senin Selasa balik lagi atas 4.000 udah siap-siap. 4.205% dapat seminggu kita targetkan ya. Yang penting Senin dulu tembus 4.000. Kalau Senin tembus 4.000, seminggunya peluang besar sampai awal Agustus saja ya kita targetkan 4.200 disentuh. Ya 4.200, 4.300. Ya 5% lah pasti dapat tuh. Sampai awal Agustus. Yang penting Senin Selasa besok sudah di atas 4.000. Kita lihat BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup dengan 8.450 terkoreksi 0,58%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBCA. Di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Mudah-mudahan minggu depan reboundnya. Target rebound ya masih sama. Paling range sideways 9.000 8.800 itu lumayan ya. Dikasih 5% di BBCA. Kalau 2 minggu dikasih lumayan. Dan skenario nya ya kalaupun ada koreksi itu maksimal 8.000 7.800 ini. Dan setelah itu ya bottom. Siap-siap lagi pelan-pelan naik. Ya skenario nya. Tapi kalau pandangan saya sih minggu depan rebound. Mudah-mudahan BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup dengan 1195 terkoreksi 1,64%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BBTN di distribusi. BBTN ini bagus. Nih 1150 tuh persimpangan jalan. Di situ ada EMA 200 dan EMA 20. Nah bisa nggak nih cup and handle terbalik? Kayaknya enggak. Tetap bertahan ya. Ingat Bapak Ibu 1150 support neckline-nya ada di 1250. Atau target langsung 1.300 saja. Jangan pendek-pendek ya. Cenderung kemana? Ke atas. Lebih cenderung ke atas. Kalau pandangan saya Senin hijau lanjut ke atas dia seminggu ke depan. Target uji berapa? 1.300 BBTN. Ya ini nih Bapak Ibu. Kalau yang kurang jelas dari Empo nih. Harusnya ini bertahan. Nih ada persimpangan jalan. Ada EMA 20 dan EMA 200. Nah kalau EMA 20 ini cross ke atas udah valid kan. Ini juga Bapak Ibu BBTN di atas EMA 200-nya. Yaitu berarti uptrend dan potensi besar. Web 2 ini bisa dikatakan web 2 menurut saya. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Web 2 dan ini swing low. Dan web 3. Web 3 biasanya kan sama dengan web 1 minimal. Web 1-nya aja panjang nih. Nah seperti ini. Mungkin ke 1600 ya. Gak usah muluk-muluk ke sana. Kalau dikasih sampai 1400 tuh udah lumayan bagus lah. Ke persimpangan jalannya nih. 1350. 1350 nih persimpangan jalan ini udah bagus ya. Ya kalau mau beli sekarang. Tapi disclaimer Bapak Ibu. Risk reward nih risknya sekitar 5% apa ya. Tuh 5%. Ya rewardnya minimal dulu 7%. Dan tengah-tengah 2 kali lipat 3 kali lipat ya. BBTN menarik. BDMN yang ditutup dengan 2430 terkoreksi 0,4%. Asing net buy. Kalau bukan resminya BDMN diakumulasi tipis. BDMN lagi sideways. Masih aman gak? Mudah-mudahan masih aman ya. Pokoknya BDMN yang penting jangan jebol 2390. Neckline-nya Bapak Ibu bisa pakai 2550. Nah ini aja pakai ya. Pergerakan BDMN. Jadi kalau mau beli sekarang. Stop loss kalau jebol 2400. Simple. BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup 1870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Arto di distribusi. Arto bagus, arah atas. Iya jelas arah atas. Apa nih sentimennya? Kok dia tiba-tiba volumenya besar pas menembus 1800? Ada sentimen, laporan keuangannya bagus. Nah jadi itu untuk Arto bagus. Pakai support berapa? 1800 tetap pakai support. 1800 1770. Jangan jebol. Sudah valid gak? Valid target berapa? 2000 2050. Target sampai awal Agustus. Lebih cenderung kemana? Ke atas Arto. Lanjut
BTPS yang ditutup di 1500 terkoreksi 1,31%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BTPS. Akumulasi tipis. Nah ini tadi ya Arto. Juni 2024 itu 900 terus 1,5. Jadi hampir naik 2 kali lipat. Nah tapi ini ya Bapak Ibu lihat. Ini saya kembali ke Arto tadi. Tuh. Labanya nggak terlalu signifikan. Tapi ya memang naik. Hampir 100% naik labanya ya. Tapi kecil. Nah, kembali lagi kita ke BTPS. BTPS ini laporan keuangannya bagus. Pendapatannya menurun. Tapi ini ya Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi sentimen BTPS rally panjang. Ya, nih. Jadi saat ini bagus nggak BTPS? Bagus. Supportnya pakai 1400 itu harus dijaga. Nggak ada cerita jebol. Jadi kalau ada koreksi dia ke 1400 kesempatan Bapak Ibu buy. 1400 resisten 1600. Nah itu lumayan kan kalau dikasih tektok-tektok di area itu. Itu aja dulu ditargetkan ya BTPS. Pokoknya BTPS belum saatnya downtrend. Masih akan sideways arah naik. Mungkin downtrendnya tuh akhir Agustus mungkin ya. Atau awal September. Jadi sideways arah naik. Tapi ini baru analisa disclaimer, analisa kembali. Lanjut. NISP yang ditutup dari 1350 terkoreksi 0,36%. Asing net sell. Kalau dibuka resmi NISP akumulasi. NISP oke juga nih. Cuman tembus 1380 dulu. Curi start dulu boleh nggak? Boleh nih. Kebetulan di atas 200. Pakai stop loss di mana apa kira-kira stop loss? Kalau mau lebih konfirmasi stop lossnya sekalian di bawah 1300. Udah 4% lah. Tapi nggak cocok dong risk rewardnya. Kalau seperti itu. Ya betul. Tapi kalau Bapak Ibu cut-loss tipis takut keganggu. Nih cut-loss kalian di bawah 1300 nih. Paling 4%. Rewardnya ke berapa? Langsung all time high ya nih. Nah, all time high-nya langsung 1450. Nih langsung. Harusnya kalau ISG bullish sampai awal Agustus. Pertengahan. NISP bisa swing atas tuh. 7% ideal nggak? Ideal. Memang segitulah. Ya kita lihat NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup dari 1725 terkoreksi 0,86%. Asing. Kalau bukan semuanya BNGA. Akumulasi. BNGA bagus. Di atas 1700 aman. Ya. Targetnya kemana BNGA? Nutup gap dividen. Ah, ini pandangan lain ya. Nutup gap dividen. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1700. Ya. Jebol buang aja dulu. Kalau mau pakai stop loss. MACD bagus arah ke atas melewati perbatasan garis 0 ke atas. Kalau pandangan saya ke atas. Mudah-mudahan minggu depan jalan ya. Big Bang jangan tanya lagi nanti kok nggak jalan-jalan bilangnya jalan. Ya seperti itu market. Kadang mengganggu psikologi. Sabar aja, kuncinya sabar. Kalau Bapak Ibu pakai trading plan selama nggak jebol trading plan hold. Kalau jebol ya buang. Kalau mau pakai stop loss. Itu ya. Tapi minggu depan harusnya jalan. BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup di harga 2870 menguat 0,7%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BRIS akumulasi. Nah, ini BRIS salah satu andalan Bornet Trader. Kalau Bornet Trader punya BRIS sudah dari bawah. Kemarin kami rekomendasi lagi BRIS. Ya, cuman open gap up. Sayangnya open gap up. Kalau dia nggak open gap up kami dapat tuh aduh profit lober-lober. Kalau ada yang langsung HK pas open ya selamat profit ya. Kami rekomendasi itu sayang dia open gap up hari. Nah, saat ini kemana arahnya? Ke atas. Target berapa? 3200 bahkan bisa all time high lagi. Tapi gak usah memuluk 3200. Kalau dia bisa ke 3000 aja seminggu ke depan itu udah bagus. Targetnya pendek aja dulu. Supportnya pakai berapa? Tetap pakai 2700. Atau kalau mau pakai support EMA 200, EMA 20 juga silakan. Tapi lebih konfirmasi sih 2700 titik amannya konfirmasi jebol. Harusnya itu. Ya. Jadi kemana BRIS ke atas. MACD bagus arah atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus. MACD juga bagus. Volume ke atas. Harus ke atas. Dia akan menguji trend line downtrend-nya. Ini. Nah. 3200 minimal arah. BRIS. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.